Heyo, halo, salam Deganers Mania. Datang lagi gue nih setiap hari 2 minggu sekali. Dua kali dalam seminggu gue bikin video. Mudah-mudahan ya selalu bisa memberikan update-update baru di tim kita Deganers. Ya mohon bantuannya juga bagi teman-teman yang baru nonton, baru lihat video gue. Semoga suka dan nonton semua videonya dan subscribe, like, oke? Ya, minggu ini Arsenal, kemarin gue bilang Arsenal ketemu Man City di Carabao, nyata bukan di DPL, di Premier League. Ya, tapi hasilnya kurang memuaskan, 1-0 kalah. Tapi kalau gue nonton permainan Arsenal sih babak kedua gue liat bagus sih. Kebobolan 1 gol dari Raheem Sterling gue lihat dari ya bola bounce rebound dari apa Bernd Leno. Ya penampilan ya Bernd Leno gue juga sering ngeri itu ya. Kalau Bernd Leno nepis bola emang kayaknya nggak harus ada rebound nih, yang harus diantisipasi juga oleh para defendernya Arsenal, karena Leno sering ngebuang bola nggak tangkep, dia masih membiarkan bola tuh bergulir gitu maksudnya. Ya, itu masih sering begitu. Gue juga sering lihat yang keseraman gitu lah ya, kalau serangan masuk, bola ditendang dari luar kotak penalti ataupun di dalam kotak penalti dan Leno sigap. Tapi Leno tuh punya kecenderungan untuk menepis gitu ya, nggak menangkap gitu ya. Nah itu dia. Tapi sejauh gue nonton sih permainan Arsenal so far menurut gue oke lah, apalagi ada pemain baru yang walaupun di debut dia main Thomas Partey, justru Arsenal kalah. Tapi so far menurut gue iya sama kayak Coach Justin ya, gue mengutip dari dia, kekalahan lawan Liverpool, kekalahan lawan Man City menurut gue sebagai fans juga ya itu calculated loss lah ya. Apalagi dua kekalahan itu didapat oleh Arsenal saat tandang, jadi main di Etihad, main di Anfield. Liverpool, City, dan ya kedua klub ini cukup ya bagus lah ya. Mungkin nggak bener kata Coach Justin juga, karena memang kualitas pemainnya City, Liverpool ya di atasnya Arsenal. So jadi mungkin Arteta juga paling hanya bisa mengandalkan strategi yang bisa diterapkan, dimainkan oleh pemain-pemain yang mereka punya gitu. Jadi dia nggak bisa mengeksplor strategi-strategi yang bagus, yang baru, yang bisa memberikan serangan-serangan kejutan-kejutan lah ya kepada lawan. Tapi kemarin juga gue lihat formasi 3 striker juga cukup unik ya. Kemarin nggak ada Lacazette, nggak ada Edin Ketia, tapi ya alasan dari Arteta sih memang strategi, tapi mungkin cukup bagus juga ya. Gue lihat kayak bermain tanpa striker lah ya, kayak Liverpool. Kalau lihat Liverpool kan sebenarnya nggak ada pemain yang berposisi sebagai false nine ya. Firmino sering turun menjemput bola, malah kayak nomor 10 lah dia. Yang sama kayak kemarin kan gue lihat sering Willian yang ada yang di tengah yang jemput bola justru kan. Nah, ya kita lihat, kalau gue lihat sih ya positif lah ya. Kedatangan semakin kesini ya, pemain-pemain Arsenal lebih padu ya. Ya ini komentar dari Arteta juga gitu ya. Dia merasakan bahwa tim sudah menciptakan banyak peluang emas, sekitar mungkin 2 atau 3 peluang. Tapi memang dia mengonfirmasi bahwa harusnya ada gol, karena banyaknya peluang yang bisa. Ya gue nonton banyak peluang loh. Saka tuh kalau nggak kena pundaknya Ederson, aduh gol. Tapi ya mau gimana lagi. Ya Saka menurut gue juga tetap bagus. Dia penetrasi terus gue lihat oke. Tapi kita nggak bisa nyalahin dia, karena dia juga secara usia juga bukan pemain yang senior. Dia pemain yang masih baru, jadi masih banyak pengalaman yang harus diambil ya. Lalu Arteta juga bilang ya
ya sayangnya emang dengan banyaknya peluang itu kita gagal. Tapi terlepas dari hasil, ya kan, Arteta merasakan bahwa tim sudah memiliki satu kepaduan, keyakinan yang sama, dan saya bangga. Arteta merasa bangga untuk itu. Lalu juga saya sudah lihat ya selama dia menjadi asisten Pep di City, dia sudah banyak melihat banyak tim yang datang ke Etihad Stadion, ke markasnya City, dan emang tim ini nggak gampang untuk dihadapin. Dan dia tahu bahwa laga melawan Man City ini di kandang Man City bukan laga yang mudah ya. So far ya menurut gue tetap ya oke lah, ini 3 poin loss ya wes, udahlah. Next matchnya kita harus bermain lebih padu lagi ya kan, apalagi Partey udah bisa dimainkan, walaupun ya dia baru latihan sehari sejak datang langsung training sehari, ikut latihan bersama teman-teman yang lain, lalu join dengan pemain-pemain lain untuk lawan City lagi ya. Ya menurut gue cukup optimis lah ya untuk match berikutnya. Lalu berita lain, Thomas Partey. Kalau gue lihat kemarin Thomas Partey masuk di babak kedua lumayan bagus ya, ada passing-passingnya juga lumayan ya menurut gue ya. Tapi kita nggak bisa melakukan justifikasi terlalu banyak untuk seorang Thomas Partey, karena pertama mainnya juga baru cuman di babak kedua, itu juga sekitaran 10-15 menit terakhir lah ya. Lalu juga Partey juga baru datang dari ATM, jadi tapi cukup optimis dia cukup bisa ya berkolaborasi, memberikan kontribusi lah di lapangan tengah Arsenal, dan juga memberikan warna lah ya. Ada Ceballos, ada Saka, ada Elneny, ada main-main muda seperti Willock dan Reiss Nelson. Gue kira sih Partey cukup menjadi tambahan yang bagus sebagai alternatif permainan ya di lapangan tengah ya. Kemarin juga gue lihat ada juga yang mengkritik Hector Bellerin ya. Hector Bellerin terlalu mudah untuk dilewati. Ya gue juga lihat ya Hector mungkin kadang-kadang juga bermain terlalu ya nggak ngelihat lagi ya posisi yang pemain yang harus dia jaga tuh, dia sering kelewat tuh. Gue juga sering kayak ngeliat aduh Hector salah dia yang jaga yang itu. Jangan kadang-kadang terlalu ke dalam ya, sehingga pemain yang ada di luar tuh kayak kemarin kita waktu lawan Liverpool kan juga gitu kan, dua golnya Liverpool tuh karena Hector Bellerin terlalu ikutan ngambil bola atas gitu loh. Sedangkan pemain yang kayak Robertson itu nggak kelihatan jadi dia ada di belakang dia. Nah itu bahaya. Lalu ada berita yang lain ya, domestic transfer league sudah berakhir Jumat kemarin nih. Jumat Arsenal nggak ada perpindahan main lagi. William Saliba tetap stay bersama Arsenal. It means sampai Januari. Lalu Said Benrahma yang katanya mau ditukar swap deal sama Brentford, jadi Said Benrahma pindah ke Arsenal, lalu William Saliba dipinjamkan ke Brentford, itu nggak jadi. Dan Said Benrahma juga sudah mengkonfirmasi dia pindah ke West Ham, walaupun tadi ada isunya dia gagal medical check up-nya. Ya tapi akhirnya jadi official udah ada fotonya lah ya, official dia pegang seragam baru West Ham yang baru. Lalu di Instagram gue lihat juga Arsenal nih lagi tertarik, masih menaruh ketertarikannya lah kepada defender kidal Villarreal, Pau Torres. Gue nggak tahu apakah dia masih butuh lagi defender kidal, karena gue lihat Gabriel dalam musim ini kan nih itu bermainnya bagus menurut gue. Oke. Tapi gue nggak tahu apakah masih butuh seorang defender kidal, sedangkan di satu pemain lagi yang kidal belum main di center back, yaitu Pablo Mari yang dibeli dari Flamengo. Ini gue nggak tahu sih, tapi ya menurut gue sih kalau sampai direkrut juga cukup ya bagus lah buat alternatif ya. Mungkin kalau bermain dengan 3 back ya, jadi Tierney bisa ada di center di midfielder
sayap, midfielder kiri ya. Sedangkan di tengah jadi ada Gabriel, ada Pablo Mari atau Pau Torres. Tapi ya kita lihat aja apakah ini bener atau cuman permainan isu dari agen ataupun jurnalis. Lalu berita-berita yang lain yang kurang gitu terlalu penting ya. Tony Adam katanya menyayangkan bahwa Arteta telah melepas kiper kedua mereka, kiper kedua Arsenal, Emiliano Martinez, karena memang penampilan Emi cukup bagus bersama Aston Villa. Dia dilepas 20 juta pound sterling lah ya ke Aston Villa. Tapi ya kita lihat aja lah. Penggantinya nih si Alex Nelson sampai sekarang belum diturunkan nih, karena memang match-matchnya masih cukup penting dan fit ya si Bernd Leno, syukurnya. Lalu berita yang lainnya ada Dejan Ilić yang tampil bersama klub Shrewsbury Town. Dia berhasil melakukan clean sheet di debutnya melawan AFC Wimbledon. Terus Jose Mourinho top target Arsenal musim lalu yang gagal dibawa dari Olympique Lyon, katanya juga bukan hanya diincar lagi sama Juventus, tapi Juventus siap melakukan penawaran pertama untuk Mourinho. Ya itu aja sih dari gue. Tapi yang sedih minggu ini MU menang. Walaupun Liverpool kalah, Liverpool seri. Walaupun gue merasa ada aneh sih Liverpool seri, karena golnya yang terakhir itu yang dari Jordan Henderson harusnya sih nggak offside ya, karena akhirnya gol Jordan Henderson dianulir karena VAR mengatakan offside ya, gue nggak tahu. Ya Klopp juga mengatakan bisa gimana cara, dia butuh penjelasan lebih lanjut kenapa gol Jordan Henderson dianulir karena offside. Karena secara, kalau kita lihat dalam kamera yang terdekat gitu ya, posisi Mane yang menerima bola itu nggak dalam garis nggak offside loh gitu, masih dalam garis pertahanan nih si Everton. Tapi ya itulah bola yang kita ada drama. Kemarin juga di Instagram banyak tuh rame tendangan dari Kyle Walker yang terlalu tinggi ya, sampai kena kepalanya si Pepe atau Gabriel kayaknya. Nah, itu kan harusnya menjadi pelanggaran ya buat yang menguntungkan kita, tapi masih tidak melakukan apa-apa. Sama kayak waktu lawan Liverpool, pukulan Mane ke muka dari Kieran Tierney juga nggak dapat apa-apa dari wasit. Ya begitulah, itulah sepak bola, jadi ada drama-drama yang mengikutinya. Oke, itu aja dari gue. Semoga teman-teman suka, dan tolong ditonton videonya, di like, semua videonya tonton, di like, di subscribe ya, di share juga kayak yang lain teman-temannya. Semoga suka, dan gue juga ya bisa bikin banyak update baru lah ya untuk kedepannya. Terima kasih semuanya. Salam Breakers, go. Selamat malam.